Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisa Miasi dengan NIM 18622010043 dari kelas 6 Shift 3. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel, serta cara penggunaannya atau cara pengolahan datanya menggunakan program aplikasi eViews. Hai, nah balik lagi sama saya Meisa Miasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan teknik pemilihan model regresi pada data panel. Nah, yang pertama itu ada dua uji yang biasa dilakukan, yaitu yang pertama ada uji Chow dan uji Hausman. Nah, kita yang pertama akan membahas dulu nih, apa sih itu uji Chow. Nah, uji Chow itu merupakan teknik pemilihan data model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model, CEM, atau Fixed Effect Model atau FEM. Nah, pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitas nih, prop cross section F dan cross section chi-square dengan hipotesisnya sebagai berikut. Nah, yang pertama ada H0, yaitu model mengikuti Common Effect Model jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square lebih dari alpha 0,05. Nah, lalu yang kedua ada HA, model mengikuti Fixed Effect Model atau FEM jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square kurang dari alpha 0,05. Nah, ada juga yang namanya uji Hausman. Apa sih Kak itu uji Hausman? Nah, uji Hausman itu biasanya digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau REM atau Fixed Effect Model FEM. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas atau prop cross section random dengan hipotesisnya sebagai berikut, yaitu H0 mengikuti Random Effect Model atau REM jika nilai probabilitas prop cross section random lebih dari alpha 0,05. Lalu ada juga HA, yaitu model mengikuti Fixed Effect Model FEM jika nilai probabilitas atau propnya cross section random alfanya 0 kurang dari alpha 0,05. Nah, biasanya itu ada yang namanya uji Lagrange multiplier, yaitu biasanya digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model REM atau Common Effect Model atau CEM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas Bruce-Pagan dengan hipotesisnya sebagai berikut. H0 mengikuti Common Effect Model CEM jika nilai probabilitas cross section Bruce-Pagan lebih dari alpha 0,05. Nah, lalu ada juga yang namanya HA, model mengikuti Random Effect Model REM jika nilai probabilitas cross section Bruce-Pagan. Nah, dari tadi kan kita ngebahas yang namanya CEM, REM, dan FEM. Di sini teman-teman ada yang masih ingat nggak sama model-model regresi data panel yang udah pernah saya bahas di materi saya yang sebelumnya? Pasti udah pada lupa ya. Nah, kalau gitu kita akan mengulas kembali apa sih itu Kak CEM, REM, dan FEM. Nah, yang pertama itu ada CEM atau Common Effect Model, yaitu merupakan model yang paling sederhana dibandingkan dengan model fixed efek model FEM ataupun random efek model REM dalam regresi data panel. Nah, asumsi pertama yang dikenalkan dalam regresi data panel dengan model common effect adalah asumsi yang menggambarkan atau menganggap bahwa intercept dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya fixed effect model atau FEM. Nah, model efek tetap fixed effect ini adalah data model regresi data panel yang dapat menunjukkan adanya perbedaan konstanta antar objek dalam koefisien regresi yang sama. Nah, lalu ada juga yang namanya REM. Apa sih Kak itu REM? Nah, REM itu merupakan random effect model yang biasa diasumsikan bahwa perbedaan intercept dan konstanta
disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antar sampel dan periode waktu yang terjadi secara random. Nah, setelah ini kita akan mencoba bagaimana cara pengolahan datanya menggunakan program aplikasi eViews. Mohon disimak baik-baik, semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara penggunaannya menggunakan program aplikasi eViews. Nah, yang pertama itu ada yang namanya uji cow. Nah, uji cow itu merupakan teknik pemilihan model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau CEM atau Fixed Effect Model atau FEM. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas prob cross section F dan cross section chi-square dengan hipotesisnya sebagai berikut, yaitu H0 model mengikuti Common Effect Model CEM jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square lebih dari alfa 0,05. Nah, lalu yang kedua ada HA, model mengikuti Fixed Effect Model FEM jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square kurang dari alfa 0,05. Nah, berikut akan saya contohkan ya. Yang pertama kita sudah EQ1 tadi ya, lalu yang kedua ada estimate, kita pilih yang estimate. Di sini kita pilih yang fix, lalu pada jendela panel option. Nah, di sini kita view, lalu kita pilih yang fix random effect testing. Kita pilih yang redundant fix effect. Nah, berikut akan muncul tampilan perhitungan seperti di layar. Nah, di sini dijelaskan bahwa berdasarkan perhitungannya di atas nilai probabilitas cross section F dan cross section chi-square alpha lebih dari alpha 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa Common Effect Model CEM lebih layak digunakan dibandingkan dengan Fixed Effect Model FEM. Nah, di sini dijelaskan bahwa probabilitasnya itu yang cross section F-nya itu menunjukkan di angka 0,7463. Nah, sementara di cross section chi-square-nya menunjukkan di angka probabilitasnya yaitu 0,5607. Nah, dapat dilihat di layar seperti ini untuk tampilannya. Untuk kesimpulannya sudah saya sampaikan tadi. Dapat disimpulkannya bahwa ternyata di sini lebih baik menggunakan Common Effect Model atau CEM dibandingkan dengan Fixed Effect Model atau FEM. Nah, dapat juga dilihat di layar ternyata di sini lebih probabilitasnya itu ternyata lebih banyak ke yang cross section F dibandingkan dengan cross section chi-square. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi kalau bahwasanya CEM lebih layak digunakan dibandingkan dengan FEM. Dengan nilai angka DF-nya seperti ini. Nah, lalu kita klik lagi yang EQ01. Nah, di sini kita pilih yang estimate. Lalu kita ke panel option, kita pilih yang random effect. Ini kita masuk di bagian yang uji Hausman ya. Lalu kita ke view. Kita pilih yang fixed random effect. Kita pilih yang correlation random effect Hausman. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya angkanya itu ternyata perhitungannya itu berdasarkan nilai probabilitasnya prob atau cross section random alpha itu lebih dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa random effect model REM lebih layak digunakan dibandingkan dengan fixed effect model FEM. Nah, di sini menunjukkan bahwa cross section randomnya itu menunjukkan di angka 0,6877. Nah, sebelumnya ini kan sudah masuk ke uji Hausman ya. Uji Hausman itu merupakan teknik pemilihan data
apakah sebaiknya menggunakan random effect model REM atau fixed effect model FEM. Nah, pengujian Hausman ini dapat dilihat pada nilai probabilitas correlation dengan nilai atau dengan random dengan hipotesisnya sebagai berikut. Biasanya yang H0 itu model mengikuti random effect model REM jika nilai probabilitas prob cross section random lebih dari alpha 0,05. Nah, HA model mengikuti fixed effect model FEM jika nilai probabilitas atau prob cross section random kurang dari alpha 0,05. Nah, lalu yang ketiga kita juga ada yang namanya uji Lagrange multiplier. Nah, sebelum kita membahas untuk yang uji ini, pahami dulu untuk yang uji Hausman dan uji Chow-nya. Nah, di sini kita masuk di uji Lagrange multiplier. Nah, di sini kita pilih yang EQ1 sesuai yang pertama tadi. Di sini kita pilih yang cross sectionnya tadi, view. Lalu kita pilih yang coefficient labels. Kita fix yang random effect testing. Nah, kita pilih yang omit random. Kita Lagrange yang multiplier. Nah, di sini dapat ditampilkan untuk di buku ada di halaman 76. Nah, dapat dibaca berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dinilai probabilitas cross section Bruce-Pagan alpha 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa common effect atau CEM lebih layak digunakan dibandingkan random effect model. Nah, tadi kan belum sempat nih kita ngebahas apa sih itu Kak uji Lagrange multiplier. Nah, itu tuh merupakan teknik pemilihan model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model. Nah, biasanya itu H0-nya itu mengikuti model common effect model jika nilai probabilitas cross section Bruce-Pagan lebih dari alpha 0,05. Nah, lalu ada juga yang HA mengikuti model random effect model REM jika nilai probabilitas cross section-nya Bruce-Pagan kurang dari alpha 0,05. Nah, dapat dilihat di tabel nih. Bruce-Pagan-nya berapa? Honda-nya berapa, Kingwu-nya berapa, standardized Honda-nya berapa, dan standardized Kingwu-nya berapa, serta Golf duration-nya itu berapa. Untuk angka-angkanya sudah tercantum di laptop atau di layar yang sudah saya tampilkan. Nah, saya rasa cukup ya sampai di sini. Mohon maaf apabila ada materi-materi yang kurang bisa dipahami oleh kalian semua. Nah, semoga materi ini dapat diterima dengan baik ya. Terima kasih.